طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا لا دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa CPN TV dimanapun Anda berada, kami ucapkan marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan Ramadan yang tentunya membawa keberkahan bagi kita semua. Dan senang rasanya saya hari ini Muhammad Abdul Mutakin dapat menemani waktu sambil berbuka puasa Anda dengan tausiah yang tentunya lebih fresh dan segar tentunya untuk kita sama-sama saksikan. Dan tentunya hari ini kita hadirkan program Curhat Bareng Ustadz yang kami hadirkan untuk para remaja dan kaula muda yang hadir pada kesempatan kali ini dan juga para kaula muda yang ada di rumah tentunya. Dan di studio telah hadir tentunya siswa-siswi yang luar biasa dari SMK 7 Samarinda yang sudah hadir di sini tentunya untuk mendengarkan tausiah yang yang tentunya sangat luar biasa dan menambah wawasan kita seputar kaula muda dan penyakit-penyakit yang terjadi biasanya di remaja nih. Assalamualaikum SMK 7. Waalaikumsalam warahmatullahi Luar biasa nih. wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang di CBU. Curhat yuk. Luar biasa nih, dan tentunya hari ini kita membahas satu tema yang sangat menarik sekali yang tentunya kita sudah rasakan sering sekali dan setiap kita pasti merasakan 5 huruf ini. M, A, L, A, dan S. Apa? Malas. Malas yang hari kita bahas nih pemirsa. Dan mungkin dari rekan-rekan sekalian ada yang ingin menyampaikan tidak permasalahan-permasalahan seputar kalimat ini yang tentunya hadir sering di keseharian kita, malas. Ada ya? Baiklah, ini ada, kita kenalin dulu nih kepada kita semua siapa namanya. Perkenalkan, nama saya Depi dari perwakilan SMK Negeri 7 Samarinda. SMK Negeri 7 Samarinda. Gini Bang, mau curhat. Biasa yang ditemuin anak muda ya, kita udah niat nih malamnya pengen besok itu bangun deh subuh udah pasang alarm nih. Tapi pada saat alarm itu bunyi, kok rasa malas untuk bangun itu ada gitu. Jadi bingung, malah alarm yang tadi udah nyaring banget kita matiin gitu. Iya. Berulang kali. Jadi gimana sih ngatasinnya supaya rasa malas itu nggak ada lagi? Makasih. Baik. Terima kasih Devi ya tadi ya. Siapa lagi nih yang pengen tentunya bercerita seputar ini? Oke, silakan. Oke, mohon maaf. Ya, silakan disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Rohim, perwakilan dari SMK Negeri 7 Samarinda. Saya mau curhat Bang. Ke sini, jangan ke saya. Oh gitu nih. Saya nggak bisa jawab. Oh ya gini, kalau kita dari pulang sekolah tuh sudah ada niatan mau belajar malamnya. Tapi kalau kita sudah megang laptop, niat belajar tuh sudah hilang gitu rasanya. Gimana tuh buat ngatasinnya ya? Buat belajar gitu ya. Belajarnya ya. Biasa kalau sudah megang laptop kayaknya ini Bang, kayaknya ada magnetik sendiri mereka untuk memainkan Flappy Bird ya. Oh, bukan ya. Untuk memainkan. Baik itu. Ya itu, makasih. Iya, terima kasih. Ada lagi nggak nih yang pengen bercerita? Nggak apa-apa deh. Siapa nih mau pengen bercerita kembali tentang seputar malas? Jadi pemirsa luar biasa, ada dua nih Bang permasalahan. Yang pertama sudah bangun pagi katanya. Seperti itu sudah bangun pagi, tapi alarm udah berbunyi. Seperti itu udah bunyi. Tapi lebih kuat mencet alarm matikan daripada untuk bangunnya seperti itu. Ada juga yang tertarik untuk memainkan laptop. Tapi ada lagi nggak? Kita coba dengerin satu orang lagi deh. Siapa yang ingin menyampaikan? Gak usah malu-malu. Ya, mungkin saya ingin mengenalkan dulu kepada adik-adik semua. Kita tentunya bersama Bang Sahni hari ini ya Bang Sahni ya, tentunya hadir untuk menyampaikan tausiah kepada kita semua dari Transkon ya. Assalamualaikum Bang Sahni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ya Bang Sahni ya. Alhamdulillah. Di studio hari ini sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat hari ini. Sedikit nih Bang, kalau melihat Ya. fenomena ini memang ini ya, riskan tentunya di remaja saat ini ya tentunya. Ya, memang malas ini adalah sifat yang selalu menghinggapi kita. Malas ini membuat kita banyak kehilangan potensi tentu. Iya. Dan saya senang sekali pada kesempatan sore hari ini dapat bersama adik-adik sekalian. Kita akan bahas bagaimana cara kita mengelola malas ini. Iya. Mudah-mudahan ada manfaat dari pembahasan kita nanti. Pasti ada manfaatnya juga. Tapi kita tahan dulu ya Bang Sani ya. Karena ada yang mau lewat dulu nih. Adik-adik dari SMK 7 Samarinda dan pemirsa dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana. Kita akan bahas ulas tuntas mengenai tema pada kesempatan kali ini. Tetaplah bersama kami di CBU. Curhat yuk.
Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami tentunya dalam program CBU Curhat Yuk. Nah, luar biasa, kita hari ini akan curhat dan tentunya bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, remaja dan pemuda yang baru bergabung bersama kami, tema yang dibahas pada kesempatan kali ini begitu menarik, yaitu seputar malas. Bang Sani, tadi sudah dibahas mereka punya unek-unek seperti itu. Malas ini rasanya memang riskan ada di kita semua. Saya pun pasti seperti itu walaupun sudah setua ini gitu loh Bang Sani. Dan menurut Bang Sani sendiri, malas ini sebenarnya apa sih? Mungkin bisa disampaikan sedikit kepada kita semua, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Adik-adik semua, kita akan bicarakan cara kita mengelola menghadapi malas. Ini penting karena malas ini kadang-kadang menghambat semua potensi kita. Malas ini membuat hilang tenaga bagi orang yang kuat. Nak, tutupkan pintu. Malas. Padahal di sampingnya aja pintu. Malas ini membuat orang kreatif kehilangan inovasi. Malas ini membuat orang pandai kehilangan kecerdasan. Saya dulu SD punya kawan. Dari kelas 1 sampai kelas 5 ranking 1 terus. Kelas 6 dia dapat ranking 47 dari 47 siswa. Drastis mundur ya Bang ya? Saya baru tahu pada saat itu di awal semester dia mendapat hadiah dari orang tua. Kalau zaman dulu itu Nintendo udah barang mahal. Sekarang PlayStation itu. Iya. Mainnya Mario Bros gitu, lompat-lompat gitu ya Bang ya. Saat itulah dia mulai malas belajar. Kemudian membuat prestasinya turun sama sekali dari ranking 1 ke ranking 47. Lebih banyak. Jadi kalau gitu, malas menghilangkan tenaga pada orang yang kuat. Malas menghilangkan kreativitas pada orang yang penuh inovasi. Malas menghilangkan kepandaian pada orang cerdas. Singkat kata, malas menghilangkan seluruh potensi kita. Maka, adik-adik sekalian, malas itu juga yang membuat pakaian kotor kita bertumpuk lebih tinggi dari kasur kita di kamar. Nah sekarang, saya ingin menjelaskan. Apabila malas menghinggapi kita, maka pertolongan pertama pada kecelakaan malas, P3K-nya, jangan ditunda. Saya ulangi lagi, jangan ditunda. Karena adik-adik sekalian, apapun soalnya dalam hidup kita, pertanyaannya selalu sama. Sekarangkah ku kerjakan? Nantikah ku kerjakan? Contoh, kita dapat tugas di sekolah. Seperti pertanyaan adik kita tadi. Dan tugas ini dikumpul pekan depan. Maka pertanyaan yang ada di benak kita saat itu, sekarangkah ku kerjakan laporannya? Nantikah? Dengan mantap kita menjawab, nanti aja, jangan lebay. Masih 1 minggu. Iya, masih ada jeda. Sudah gitu. 3 hari, pertanyaannya nggak berubah. Sekarangkah ku kerjakan? Nantikah? Nanti aja, masih ada 3 hari. Malam pun tiba, pertanyaannya nggak pernah berubah. Sekarangkah ku kerjakan? Nantikah? Karena besok udah dikumpul. Kita masih tega menjawab, nanti aja, masih sempat begadang. Sekalinya besok kesiangan. Jika Anda menjawab nanti saja, itu artinya selamat datang penderitaan. Sholat subuh yang disampaikan mbak kita tadi. As-salatu khairum minan naum. Sekarangkah aku bangkit? Nantikah? Nanti aja, masih azan. Qad qamatis salatu, qad qamatis salat. Sekarangkah aku bangkit? Nantikah? Nanti aja, masih komat. Allahu Akbar. Sekarangkah aku bangkit? Nantikah? Nanti aja, masih rakaat pertama. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Sekarangkah aku bangkit? Nantikah?
nanti aja, sempat subuh setengah jam. Kukuruyu. Sekarang kah aku bangkit? Nantikah? I'm sorry Tuhan, besok aja digabung. Karena waktu sudah habis. Iya benar ya. Jadi pertolongan pertama pada kecelakaan malas itu, jangan pernah menunda pekerjaan kebaikan. Masalah baju, 5 yang bersih, 1 di badan. Sekarang kah aku cuci yang kotor? Nantikah? Nanti aja, masih sempat 5 hari. Udah tinggal 3 setel. 2 setel yang bersih, 1 setel di badan. Sekarang kah aku cuci? Nantikah? Nanti aja, masih sempat 2 hari. Ada laundry 24 jam di depan rumah. Udah sisa di badan. Ditanya, sekarang kah aku cuci? Nantikah? Kita masih tega menjawab, nanti aja, belum terlalu bau. Jadi pangkal dari permasalahan itu adalah ketika kita menyediakan waktu untuk diri kita menunda-nunda pekerjaan. Jadi ingat adik-adik sekalian, pertolongan pertama pada kecelakaan malas, jangan ditunda. Tapi sebenarnya Bang, kalau malas ini kan rasanya sulit untuk cepat-cepat kita berubah gitu Bang. Sebenarnya dari kata malas ini, apa sih Bang yang membuat seseorang sehingga lambat, seperti yang Bang tadi, nunda, nanti aja. Sebenarnya ada efek apa sebenarnya terjadi dalam psikologis diri kita nih Bang? Seperti itu. Betul. Jadi ada obat untuk mengatasi malas. Kalau tadi P3K, ini obatnya. Dalam bahasa agama kita, namanya mengikop diri. Keras terhadap diri kita. Umar pernah datang kepada Rasulullah. Rasulullah bertanya, wahai Umar, kenapa wajahmu sedih? Ya Rasulullah, aku baru saja terlambat sholat zuhur bersama Anda. Maka seluruh kebun kurma yang aku miliki, aku sedekahkan kepada Baitul Mal. Betapa kerasnya Umar terhadap dirinya. Jadi ikop diri itu keras terhadap diri. Keras. Nah, baik, jadi kalau seandainya kalian juga lambat sholat zuhur, ya Allah hamba lupa sholat zuhur, ya udah iPhone saya kasihin aja sama tetangga gitu. Tapi kita sambung lagi Bang ya. Kita sambung lagi, dan pemirsa di mana berada, ada jangan kemana-mana tentunya. Kami akan kembali lagi, tetaplah di CBU Curhat Yuk. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program CBU Curhat Yuk. luar biasa, dan masih bersama teman-teman dari SMK 7 Samarinda nih, dan masih membahas mengenai tema yang kita bahas pada kesempatan kali ini, itu mengenai malas. Bang, mungkin bisa lanjutkan kembali ceritanya Umar bersama Rasulullah tadi, menarik nih. Nah, waktu itu Umar datang dengan wajah sedih. Dan pada akhirnya Umar menyampaikan kepada Rasulullah, beliau terlambat takbiratul ihram. Itu yang mengakibatkan Umar kemudian menghukum dirinya sendiri, keras terhadap dirinya. Nah, kalau kita barangkali tidak sanggup seperti itu, kita cukup push up 3 kali kalau terlambat sholat. Atau mungkin sedekah juga bisa. Yang penting kasih tanda pada diri kita bahwa kita salah. Karena menasehati diri sendiri itu jauh lebih nyaman daripada dimarahi orang. Menghukum diri sendiri itu jauh lebih nyaman daripada dihukum orang. Lalu pertanyaannya, Bang, kenapa kita harus menghukum diri kita sendiri? Supaya jelas dalam jiwa kita ini batas antara benar dan salah. Kalau nggak pernah dikasih signal, lama-kelamaan batas di antara benar dan salah hilang sama sekali. Jadi gimana Bang? Sedekah juga boleh. 2.000 rupiah. Kalau saya terlambat sholat di masjid, saya sedekah 2.000. Bang, jangankan 2.000 Bang. Tiap Jumat aja berat. Kenapa deh? Waktu itu saya nyari duit 2.000. Setengah mati dari dompet belakang. Mana 2.000? Mana 2.000? Tercabut sekalinya 20.000. Mau masukkan ke celengan Jumat. Tiba-tiba setan berbisik. Tunggu Wal. Pakai kacamatamu. Itu 20.000 men. Biasanya kan cuma 2.000. Astagfirullah. Ya betul. Untung diingatin. Cabut lagi. Tercabut.
duit 10.000, mau masukkan ke celengan masih ditahan sama setan. Stop, tunggu, 10.000 itu bisa 5 gorengan, 3 tahu isi sayur, 2 sanggar, plus otek-otek kalau gratis, tambah sambal kacang. Oh iya, nggak jadi, cari lagi, cabut 5.000. Stop, apa lagi? Itu 5.000. Sekarang pulsa udah bisa beli 5.000. Mas, nggak jadi. Akhirnya tercabut 2.000. Nah, jamaah sekalian, tercabut 2.000 akhirnya. Masukin ke celengan. Celengan lewat satu peltak, tiba-tiba ada bapak nepuk dari belakang. Dek, tepukannya sih biasa adik-adik sekalian. Selipannya yang luar biasa. Terselip 2 lembar uang 100.000. Betapa kagetnya anak muda ini. Dia kemudian mengambil uang itu dan berkata, Pak, baik Pak, mumpung kotaknya belum terlalu jauh. Dimasukkan 200.000. Lalu anak muda ini berbalik, Bapak luar biasa. Saya 2.000 Pak, perang batin 5 menit. Tapi Bapak 200.000 muka rasa nggak kehilangan. Apa rahasia Bapak bisa seikhlas itu? Apa ilmunya? Bapak dengan santai ngomong di belakang, saya sih biasa aja dek. Kok bisa biasa Pak? Bapak tingkat sedekahnya, tingkat ikhlasnya tinggi sekali. Ya saya biasa. Kenapa biasa Pak? Itu bukan uang saya. Uang siapa Pak? Uang adik terjatuh di kantong belakang tadi. Kalau kita nggak biasakan tuh sedekah, ngasih tanda kita salah, maka itu kesulitan adik-adik sekalian. Periksa dompet ya. Sama kayak subuh tadi mbaknya. Salatu khairum minan naum. Kita langsung keras, greget gitu. Bertekad malamnya, apapun yang terjadi, bakal bangun sholat subuh. Sebenarnya kalau mau jujur, kita subuh udah bangun semua kok. Hanya saja kita melanjutkan tidur kita lagi. Salatu khairum minan naum. Apa? Udah subuh, lempar selimut sampai pecah jendela. Qad qamatis salatu, qad qamatis shalah. Hah? Sudah komat. Brak. Banting tempat tidur. Kita harus tekadnya kuat. Ada pintu tendang. Sekalinya ibunya negur. Nak, mau kemana? Cukup ibu. Jangan tahan saya. Saya pengen sholat subuh, ibu. Biar badai, biar petir menggelegar, tidak akan mampu menghalangi saya. Nak, cukup ibu. Kayak sinetron. Biar air mata darah ibu mengalir. Tidak akan menghalangi saya sholat subuh, ibu. Nak, apa lagi ibu? Sholat subuh sih nggak apa-apa, tapi kamu lupa pakai sarung. Jadi adik-adik sekalian, ingat, kita harus azam yang kuat. Malas ini nggak bisa diobati, tapi malas ini dilawan dengan azam yang kuat. Kita harus semangat. Jadi adik-adik sekalian, bawa oleh-oleh pulang ini, resepnya, jika Anda malas, pertolongan pertama pada kecelakaan malas, jangan pernah menunda pekerjaan baik. Yang kedua, berazamlah yang kuat, ikoplah diri Anda. Sungguh-sungguh. Karena lawan dari malas itu adalah sungguh-sungguh. Dan nama lain dari malas itu ketidaksungguh-sungguhan kita terhadap pekerjaan kita. Maka adik-adik sekalian, begitulah cara kita mengatasi malas. Sudah tergambar ya, ternyata solusi-solusi yang disampaikan oleh Bang Sani tadi mengenai malas tadi. Dan saya ingin memberikan kesempatan untuk teman-teman dari SMK 7 untuk bertanya nih, tapi nanti ya setelah jeda iklan berikut ini. Pemirsa dimanapun Anda berada, semakin menarik tentunya tausiah disampaikan oleh Bang Sani ini luar biasa. Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di CBU Curhat Yuk. Ya pemirsa, masih bersama kami dalam program CBU
Curhat yuk. Masih semangat tentunya rekan-rekan dari SMK 7. Kayaknya nggak puasa hari ini ya. Puasa ya hari ini ya. Puasa. Luar biasa nih tentunya semangat untuk sembari waktu berbuka puasa. Mereka tentunya menambah wawasan mereka seputar ilmu pengetahuan dan wawasan. Dan tentunya seputar permasalahan kita di dunia remaja. Yaitu bagi Anda yang baru bergabung, kita membahas mengenai malas bersama Bang Sani. Ini luar biasa dari Trasko. Dan sesuai dengan janji saya di awal tadi, saya berikan kesempatan nih untuk bertanya kepada rekan-rekan SMK 7 Samarinda. Silakan yang bertanya. Oke Mbak, silakan pertanyaannya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Rahayu, perwakilan dari SMK Negeri 7 Samarinda. Iya. Saya ingin bertanya, kan pada saat berpuasa, Mm-mm. biasanya cuacanya itu panas, Betul. gerah, sedangkan kita dalam keadaan yang lemas. Mm-mm. Di saat kita mau sholat zuhur, itu tuh godaannya banyak. Bagus, Jadi bagus. bikin males rasanya buat sholat Sholat zuhur. gitu. Mendingan disolatin deh gitu ya. Oh enggak ya. Oh enggak. Enggak bercanda ya. Jadinya tuh rasanya jadi pengennya baring aja, nggak kepikiran buat sholat, nanti aja. Baik, solusinya berarti ya. Iya. Wah, luar biasa nih Bang Sani. Itu saja Rizka? Ya, Terima kasih itu. Rizka, pertanyaan dari Rizka nih mengenai puasa kan menggoda banget nih. Tapi saya berikan kesempatan lagi buat yang cowok-cowoknya nih bertanya, silakan. Iya, silakan nih. Kenalin dulu namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andre Setiawan, perwakilan dari SMK Negeri 7 Samarinda. Nah, yang ingin saya tanyakan, ketika kita berbicara masalah tentang malas, apakah itu ada gangguan dari setan atau jin bahasanya gitu? Wah, Gitu. baik. Berarti perlu diruqyah ya. Seperti itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi nih mau bertanya biar kita tumbuk tiga sekali. Boleh ya Bang Sani ya? Boleh, Gak apa-apa ya kita Iya. tumbuk ya. Ya silakan. Oh ya silakan nih mbaknya juga mau bertanya. Lempar aja mic-nya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia dari SMK Negeri 7. Saya ingin bertanya, bagaimana solusinya agar kalau kita disuruh dengan orang tua, kita nggak ada rasa malas. Luar biasa nih. Bagaimana ketika disuruh sama orang tua tidak ada malas itu sendiri ya. Terima kasih nih 3 penanya yang luar biasa nih Bang Sani. Pertanyaan mereka menarik dengan permasalahan yang tentunya juga berbeda. Kita jawab mungkin dari pertanyaan dari Rizka dulu nih. Silakan. Alhamdulillah ini 3 pertanyaan bagus sekali. Saya jawab dari yang pertama, bagaimana mengatasi malas pada kondisi yang saat itu kita sangat lelah, lapar, apalagi dalam puasa Ramadan. Saya ingin menyampaikan kepada adik semua bahwa pahala yang besar itu hanya dapat diperoleh dengan ujian yang besar. Kenapa Tuhan memberi kita ujian puasa dan tidak ada dispensasi dalam ibadah? Karena ibadah saat puasa itu Allah sudah berjanji pahalanya jauh lebih besar dari pahala ibadah yang sama di bulan yang lain. Jadi adik-adik sekalian, jangan pernah mengeluh dengan kondisi itu. Justru tantangan yang jauh lebih berat itu adalah indikasi Tuhan akan memberikan pahala yang lebih besar. Maka tips yang pertama adalah kita harus melaksanakan sholat itu sebagai bentuk cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan beban. Bukan beban ya. Bukan beban. Keikhlasan saat kita melakukan sholat, walaupun kondisinya lapar, itu akan memberi kita tenaga yang jauh lebih besar. Karena keikhlasan ini sumber tenaganya, adik-adik sekalian. Maka anggaplah sholat sebagai tanda cinta kita. Untuk mencari ridho Allah, Ridho ya, Allah Ustaz, ya? Subhanahu wa Ta'ala. Bukan ridho mutakin. Iya benar. Yang kedua, kita harus sholat pada kondisi yang seperti itu karena anggaplah sholat itu adalah sholat terakhir kita. Setiap sholat. Karena nggak pernah jamin tuh umur. Dari zuhur ke asar, dari asar ke maghrib, dari maghrib ke isya, dari isya ke subuh. Anggaplah sholat di depan Anda itu sholat terakhir Anda.
Maka pada kondisi seperti itu, pada kesadaran seperti itu, orang akan bangkit selapar apapun. Iya, karena sholat yang terakhir tadi Bang ya. Sholat yang terakhir, anggap. Yang ketiga, kita harus sadar, rasa malas kita ini pasti akan menimbulkan masalah. Malas mandi, jadi banyak panu. Malas sikat gigi, jadi sakit gigi banyak. Malas belajar, jadi nggak lulus. Malas olahraga, jadi penyakitan. Malas makan, sakit mah. Malas sholat, ada imbasnya juga. Neraka ya Bang. Sholat ini merupakan amal ibadah pertama yang akan dihitung Allah dan mewarnai dari semua amal ibadah kita. Sholat ini kalau kita paham seperti angka 1 pada bilangan rupiah. 1 juta nolnya berapa? 6. 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Kalau satunya diambil sisa berapa? Sisa 0. Biar 1 juta kebaikan kita. Sedekah kita barusan puasa 1 juta. Tapi kalau nggak sholat, 0. Kalau jadi bayangin, aduh puasa lapar-lapar, tapi nggak sholat, takut puasanya 0. 1 miliar nolnya berapa? 9. 1, 0, 0, 0, 0, 0. Satunya diambil sisa berapa? Sisa 0. Biar 1 miliar tuh kebaikan, tapi kalau nggak sholat, 0. 1 miliar hari puasa, tapi nggak sholat, 0. Sepohon kayu, daunnya rimbun. Hafal nggak lagunya? Ayo yang hafal nyanyi yuk, mudah-mudahan banyak rezeki. Amin. Sepohon kayu, daunnya rimbun, lebat buahnya serta bunganya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya. Kalian lolos ke Jakarta hari ini. Jadi gitu ya Bang ya. Ya makanya kalau kita sadar sholat itu penting, tiangnya agama lagi. Rumah kalau nggak punya atap, pakai rumbia juga bisa. Rumah kalau nggak punya tiang, paku triplek juga bisa. Rumah kalau nggak punya alas, kasih terpal juga bisa. Kalau rumah nggak punya tiang, apa kita mau tahani atapnya rame-rame? Nah, ayo angkat atapnya, Bapak mau masuk rumah gitu. Bisa. Jadi kesadaran itu, adikku sekalian, akan membuat kita lebih bersemangat. Itu pertama. Yang kedua tadi tentang apakah malas ini gangguan dari jin dan sebagainya. Iya, benar. Pada umumnya, malas ini berasal dari dalam diri kita sendiri. Kadang-kadang iblis dan setan nungguin kita. Kalau kita udah bisa dikalahkan oleh malas kita, kadang-kadang dia nggak mau buang tenaga. Sama dirinya aja udah kalah, kayak kita nggak usah buang tenaga. Makanya puasa, bulan ini bukan bulan puasa, adalah cara Tuhan membantu kita mengalahkan diri kita. Mengalahkan nafsu, mengalahkan malas. Bayangin tuh, perut udah keroncongan tengah hari. Di sini ngomong, laparnya ikan bakar berjejer sepanjang jalan Pasundan. Di sini bilang apa? Tahan, masih puasa nih. Sempurnakan puasa, tanda cintamu pada Tuhan. 1-0, kita menang. Udah menjelang sore di sini ngomong, hausnya es kelapa muda berjejer sepanjang jalan Muhammad M. Yamin. Di sini bilang tahan, sempurnakan puasamu, tanda cintamu pada Tuhan. 2-0, 3-0, 4-0, 5-0. Ajaibnya, kalau kita bisa mengalahkan diri kita, ajaibnya kita bisa mengalahkan malas kita, otomatis. Di bulan lain, sholat isya 4 rakaat, rasanya kram kita punya kaki. Tapi di bulan ini, 20 rakaat kita lakukan dengan senang hati, pakai senyum lagi. Di bulan lain, sholat subuh setengah hidup rasanya kita bangun. Tapi di bulan ini, jangankan jam 5 pagi, jam 3 pagi sudah bunyi wajan dan panci. Energi dari mana itu? Karena kita memenangkan diri kita atas nafsu dan malas kita. Jadi pertanyaan terakhir tadi? Jadi diawali dari diri sendiri ya? Ya betul. Pertanyaan terakhir tadi mengenai perintah sholat tadi ya, orang tua yang nyuruh tadi seperti itu, tapi kita akan jawab setelah jeda berikut ya Bang ya. Dan sudah paham ya Andre tadi ya, Mbak Rizka juga. Pemirsa dimanapun Anda berada, tentunya kita akan sambung dan masih tertinggal satu pertanyaan yang akan kita jawab sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di CBU Curhat Yuk.
Ya pemirsa, terima kasih. Tentunya Anda semua masih bersama kami dalam program CBU Curhat Yuk. Masih bersama rekan-rekan dari SMK 7 Samarinda yang luar biasa hari ini menambah wawasan mereka seputar tema yang pada kesempatan kali ini masih membahas malas. Dan kita masih tinggalkan satu pertanyaan nih Bang Sani dan rekan-rekan sekalian. Pertanyaan dari perintah sholat yang orang tua sudah nyuruh tuh kayaknya kayak malas banget seperti itu nih Bang. Bagaimana menyikapi malas yang seperti ini Bang? Terima kasih. Sama-sama Bang. Adik-adik sekalian, tahukah kita orang yang paling berkepentingan kita sukses di dunia akhirat? Itu orang tua kita. Orang tua kita. Tahukah Anda semua siapa sesungguhnya orang yang paling sayang dengan kita? Orang tua kita. Pacar kalah Bang ya? Pacar masih kalah lagi. Ibu, bayangin tuh. Waktu hamil 4 bulan, sakit perut, mual-mual. Perut yang nggak dipukul, tambah dielus sayang. Yang laki-laki coba bayangin setengah mati itu hamil. Kalau nggak ada kerjaan, ambil aja kelapa muda ikat di perut tuh. Setengah tidur ke kiri salah, ke kanan salah, terlentang salah, tengkurup tambah salah. Bahkan ibu mengorbankan jiwa. Ayah kita. Nah, jadi adik-adik sekalian, adalah sangat wajar kalau orang tua ingin kita semua jadi anak yang soleh dan soleha. Bahkan guru saya selalu berdoa dulu. Ya Allah, berikan kepada kami anak yang soleh dan soleha. Anak-anak yang mau menjalankan sholat. Jika Anda tidak bisa berubah lagi karena diri Anda sendiri, aku pengen jadi diri saya sendiri Ustadz. Dirimu bagaimana? Nggak sholat Ustadz? Maka berkorbanlah untuk orang tua Anda yang membesarkan Anda selama ini. Dalam Al-Quran diulang beberapa kali, wabil walidaini ihsan. Kepada kedua orang tuamu berbuat baiklah. Sampai orang tua berdoa, ya Allah, anak saya jadikan anak soleh dan soleha. Anak-anak yang masih mau mendampingi kami ketika kami sakit, mendoakan kami. Maka, adik-adik sekalian, terkait perintah orang tua terhadap kita menjalankan sholat, itu adalah tanda cinta mereka pada kita. Pertanyaannya sekarang, apa kita ingin membalas tanda cinta itu dengan cinta menjalankan sholat? Dengan menjalankan sholat itu sesungguhnya kita melaksanakan perintah Allah yang utama dalam kehidupan. Dan orang tua sangat ingin kita menjadi anak keturunan mereka yang bahagia di dunia dan akhirat. Jadi adik-adik sekalian, wabil walidaini ihsan. Kepada kedua orang tuamu berbuat baiklah. Cobalah lihat handphone kita itu, berapa SMS untuk kawan kita. Mungkin ada ratusan tiap hari, atau ada ribuan tiap minggu. Tapi berapa SMS untuk ibu kita yang menunggu di rumah dengan was-was kapan kita pulang? Berapa pulsa untuk teman kita? Berapa pulsa untuk ibu kita? Dengan teman kita gagah jalan, seneng. Nih temanku nih, nih kawanku. Kalau pembagian rapot di sekolah, rasa malu orang tua masuk sekolah. Bu, ibu ngapain sini? Bagi rapot, katanya diundang. Ibu duduk sebelah sana, saya duduk sebelah sana. Rasa malu duduk dengan orang tua. Ya Allah. Maka adik-adik sekalian, kapan lagi kita dapat menyenangkan hati orang tua kita? Maka perintah yang dia berikan menjalankan sholat adalah tanda cinta dia pada kita, dan balaslah tanda cinta itu dengan perbuatan baik yang sama. Mungkin demikian. Baik, luar biasa nih Bang. Jadi dari itu jawabannya ya, Mbak Aul tadi ya, dari jawaban dari Bang Sani tadi. Kalau boleh disimpulkan sedikit Bang, dari tausiah hari ini apa ini Bang? Ya. Adik-adik sekalian, malas ini selalu punya dampak atau konsekuensi yang buruk terhadap diri kita. Malas ini menghambat banyak potensi kita. Malas ini banyak menimbulkan masalah. Tahukah adik-adik sekalian, benteng pertama yang harus kita hadapi dalam kehidupan ini, kalau kita ingin menjadi potensi pribadi yang besar, adalah kemalasan kita. Maka hancurkan benteng kemalasan itu, maka lihatlah, Anda akan berjalan jauh lebih cepat, berpikir jauh lebih inovatif, bergerak jauh lebih bertenaga. Maka adik-adik sekalian, hambatan pertama kita adalah malas. Hari ini kita berazam kuat akan mengatasi malas kita. Yang pertama, jangan pernah menunda pekerjaan kita. Karena ketika kita menunda pekerjaan, itu adalah indikasi kita mulai terperangkap dalam kemalasan.
Dalam Al-Quran sendiri, Allah berfirman, wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Bersegeralah, jangan tunda, jangan malas berbuat kebaikan dan bertaubat kepada Allah. Karena kalau ditunda-tunda, semakin banyak space bagi setan dan iblis menggoda kita, melenakan kita. Malas harus kita lawan, adik-adik sekalian. Malas kadang-kadang membuat kita tidak berkembang. Malas membuat kita tidak punya waktu jauh lebih baik dari hari kemarin. Maka sebagai penutup saya ingin menyampaikan, siapa di antara kita yang keras terhadap diri kita, melawan malas kita, maka niscaya dia akan mampu mengelola dirinya, bahkan mampu mengelola orang lain. Tapi barang siapa di antara kita yang berlemah lembut terhadap dirinya, mengikuti ayunan malas ke kiri dan ke kanan, sepoi-sepoi, menikmati kemalasannya sendiri, maka dia adalah pribadi yang tidak akan sanggup mengelola dirinya, apalagi mengelola orang lain. Bukankah kesuksesan itu bagi orang-orang yang mampu mengelola dirinya dan mampu mengelola orang lain? Demikian dapat saya sampaikan. Luar biasa. Terima kasih Bang Sani atas waktunya dan tausiahnya juga. Itu bermanfaat sekali. Banyak referensi yang sudah kita dapatkan pada kesempatan kali ini. Rekan-rekan SMK 7 terima kasih ya sudah hadir di sini. Kalau kita undang lagi, nggak apa-apa dong ya. Jangan kapok ya. Luar biasa nih. Dan pemirsa, tentu dari kalimat malas ini kita sudah ambil hikmah dan luar biasa. Banyak solusi yang sudah ditawarkan oleh Bang Sani mengenai tema kita pada kesempatan kali ini. Dimulai dari diri kita sendiri dan tentunya kita semoga tentunya ingin mengembangkan diri kita ya Bang Sani ya. Mengembangkan diri kita, potensi kita akan terhambat apabila kita malas nanti. Jauhkan sifat ini dari kita, insya Allah yang hadir di sini, pemirsa di rumah juga bisa menjadi orang yang sukses ke depannya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan terus saksikan program kami di setiap episodenya bersama kami dalam program CBU Curhat Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.